Virus dikenal sebagai agen penginfeksi yang menyebabkan penyakit pada organisme lain, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Hal ini berkaitan dengan sifat virus yang mampu menginfeksi sel makhluk hidup sehingga dapat menyebabkan kerusakan atau bahkan kematian bagi sel terinfeksi. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa selain bersifat merugikan, ternyata virus juga memiliki peran yang menguntungkan bagi kehidupan manusia? Apa sajakah peran virus dalam kehidupan? Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasan berikut ini. Virus yang menguntungkan manusia. Pada umumnya, virus bersifat merugikan bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, terdapat beberapa jenis virus yang menguntungkan karena dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Beberapa peran virus yang menguntungkan bagi kehidupan manusia adalah sebagai berikut. Pertama, virus untuk rekayasa genetika atau terapi gen. Rekayasa genetika dilakukan untuk manipulasi gen-gen atau unit pewarisan sifat makhluk hidup tertentu dalam kromosom sehingga produknya dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Salah satunya adalah untuk pengobatan penyakit melalui terapi gen. Terapi gen merupakan metode pengobatan dengan menyisipkan gen fungsional tertentu untuk menggantikan fungsi gen abnormal yang terkait dengan suatu penyakit. Gen merupakan unit dasar hereditas atau pewarisan sifat yang mengatur ekspresi sifat dan proses kehidupan pada suatu organisme. Jika suatu gen mengalami perubahan atau mutasi menjadi abnormal, ekspresi sifat atau proses kehidupan yang diatur oleh gen tersebut juga akan terganggu. Prosesnya adalah dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada untaian DNA di dalam gen. Penyisipan gen fungsional pada terapi gen memanfaatkan vektor atau perantara tertentu seperti virus. Gen fungsional yang berisi DNA akan ditransfeksikan atau dimasukkan ke DNA virus melalui cara transduksi, yaitu proses integrasi atau penyatuan DNA fungsional dengan virus sehingga dihasilkan ekspresi gen yang stabil. Contoh virus yang digunakan sebagai vektor pada terapi gen adalah retrovirus. Retrovirus merupakan virus golongan RNA yang memiliki kemampuan untuk membalikan RNA-nya menjadi DNA beruntai ganda karena memiliki enzim reverse transcriptase. Selanjutnya, DNA virus akan berintegrasi dengan DNA dari gen fungsional. Dengan demikian, akan terbentuk sel transgenik, yaitu sel hasil rekayasa genetika yang memiliki gen fungsional baru dan akan memperbanyak diri dengan membawa gen fungsional baru. Terapi gen dapat memperbaiki kelainan genetik adenosine deaminase deficiency atau ADA, yaitu kelainan pada proses metabolisme yang menyebabkan seseorang tidak memiliki daya tahan tubuh karena adanya mutasi pada gen ADA. Mutasi pada gen ADA menyebabkan seseorang tidak dapat menghasilkan enzim adenosine deaminase atau AD. Enzim AD berfungsi sebagai indikator dari sel-sel yang aktif pada sistem kekebalan tubuh manusia. Pada teknik terapi gen ini, retrovirus digunakan sebagai vektor untuk memasukkan gen pengoda enzim AD ke dalam sel limfosit abnormal pada manusia. Limfosit adalah salah satu jenis sel darah putih pada sistem kekebalan tubuh manusia. Kedua, virus untuk pembuatan vaksin protein.
Vaksin adalah zat atau bahan antigenik yang digunakan untuk membentuk kekebalan tubuh suatu organisme terhadap suatu penyakit. Vaksin berfungsi untuk merangsang sistem imun atau kekebalan tubuh suatu organisme dalam melawan agen penginfeksi seperti virus. Vaksin akan membentuk reaksi kekebalan tubuh yang lebih kuat jika virus tersebut menginfeksi kembali. Selubung virus yang mengandung protein dapat digunakan sebagai vaksin. Akan tetapi, selubung virus tidak mengandung seluruh bagian virus, sehingga tidak terjadi proses reproduksi virus di dalam tubuh organisme yang divaksin. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan merangsang sistem imun untuk membentuk antibodi spesifik sehingga dapat melindungi tubuh organisme tersebut dari serangan penyakit. Contoh vaksin protein yang menggunakan virus dengan selubung atau envelope virus adalah vaksin protein herpes simplex virus atau HSV. Herpes simplex virus atau HSV merupakan virus yang menyebabkan penyakit herpes pada manusia. Ketiga, virus untuk pengobatan secara biologis. Virus dapat digunakan dalam pengobatan secara biologis karena dapat menghambat pertumbuhan dan membunuh mikroorganisme yang bersifat patogen seperti bakteri. Contoh virus yang digunakan dalam pengobatan secara biologis adalah bakteriofag, yaitu virus yang dapat menginfeksi bakteri. Proses infeksi bakteriofag diawali dengan mengenali protein reseptor spesifik pada dinding sel bakteri dan dilanjutkan dengan menginjeksikan DNA bakteriofag ke sel bakteri. Setelah itu, bakteriofag akan mengendalikan sel bakteri untuk membentuk bakteriofag baru. Selanjutnya, sel bakteri akan hancur sehingga bakteriofag mampu mengendalikan jumlah kontaminasi bakteri dalam tubuh manusia. Bakteriofag tidak berbahaya bagi manusia, karena virus ini mengandung DNA dan protein reseptor spesifik yang hanya cocok pada target bakteri inang, sehingga mekanisme infeksi bakteriofag sangatlah spesifik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bakteriofag mampu menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri patogen Escherichia coli yang menyebabkan infeksi saluran pencernaan pada manusia. Keempat, virus untuk pemberantasan hama serangga. Beberapa jenis virus hidup sebagai parasit pada serangga. Virus-virus tersebut dikembangbiakan dan digunakan sebagai insektisida untuk membunuh serangga yang hidup pada tanaman. Contohnya bakulovirus, yaitu virus yang digunakan sebagai bioinsektisida dengan tidak mencemari lingkungan. Bioinsektisida dari bakulovirus lebih aman digunakan dibandingkan dengan insektisida konvensional yang mengandung zat kimia beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat kimia beracun yang terkandung dalam insektisida menyebabkan berbagai macam gejala penyakit pada manusia, seperti sakit kepala, diare, mual, dan gatal pada kulit. Sementara itu, dampak jangka panjang dari penggunaan insektisida dapat menyebabkan beberapa penyakit kronis atau menahun pada manusia, seperti kerusakan organ paru-paru dan sistem saraf. Cara kerja bioinsektisida yang terbuat dari virus adalah dengan menginfeksi sel-sel inang berupa larva serangga untuk menghambat pertumbuhan dan membunuhnya. Agar dapat menginfeksi sel inang, kapsid virus yang berisi DNA harus tertelan bersama dengan pakan yang dikonsumsi inang melalui mulut. Setelah berada di saluran pencernaan,
Protein virus melebur di dalam usus tengah atau midgut sel inang dan terjadi proses infeksi pada sel inang. Selanjutnya, virus akan menginfeksi sel-sel usus tengah atau midgut sehingga terbentuk virion-virion atau partikel lengkap virus baru. Setelah sel-sel inang terinfeksi oleh banyak virion, inang akan mati, kemudian virus dilepaskan ke lingkungan. Kelima, virus untuk pembuatan nanokapasitor. Virus yang menginfeksi tanaman kacang tunggak atau Vigna unguiculata dapat digunakan untuk membuat nanokapasitor. Nanokapasitor adalah alat penyimpan energi listrik yang dibuat dalam skala nano. Inovasi tersebut merupakan hasil penelitian tim ilmuwan dari John Innes Center, yaitu Pusat Riset Tumbuhan dan Mikrobiologi di Inggris. Para ilmuwan tersebut berhasil menginokulasi atau mengambil partikel virus yang menginfeksi tanaman kacang tunggak, kemudian mencampurnya dengan unsur besi untuk membuat nanokapasitor. Virus ini dapat digunakan untuk membuat nanokapasitor karena ukurannya yang sangat kecil, yaitu 30 nanometer, dan bentuknya yang bulat seperti bola. Selain peran yang menguntungkan, virus juga memiliki peran yang merugikan bagi kehidupan manusia. Virus memiliki kemampuan menginfeksi sel makhluk hidup, sehingga dapat menyebabkan berbagai penyakit pada organisme lain, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Virus penyebab penyakit pada manusia. Beberapa penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus antara lain parotitis epidemika atau gondongan, herpes, cacar atau variola atau smallpox, cacar air atau varicella atau chickenpox, dan herpes zoster atau singles, hepatitis, influenza, parainfluenza, campak atau morbili, AIDS, poliomyelitis atau polio, tumor, kanker, karsinoma, kutil, demam berdarah, cikungunya, Ebola, flu burung, SARS, serta COVID-19. Mari kita membahasnya satu persatu sebagai berikut. Pertama, parotitis epidemika atau gondongan. Parotitis epidemika sering juga disebut sebagai penyakit gondongan atau mumps. Penyakit ini disebabkan oleh Paramyxovirus yang menular dan biasanya ditandai oleh pembesaran kelenjar ludah atau kelenjar parotis. Paramyxovirus dapat menyebar melalui percikan ludah dan makanan atau minuman yang tercemar oleh saliva atau ludah dari orang yang terinfeksi. Kedua, herpes. Herpes adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi pada sel epitel. Sel epitel adalah sel yang melapisi permukaan organ tubuh dan berfungsi sebagai pelindung. Penyakit herpes dapat menular melalui kontak langsung dengan cairan yang berasal dari jaringan epitel orang terinfeksi. Herpes disebut juga demam lepuh. Virus yang menyebabkan penyakit herpes adalah virus herpes simplex atau HSV tipe 1 dan HSV tipe 2. HSV tipe 1 menyebabkan demam dan menimbulkan luka di bibir semacam sariawan. HSV tipe 1 ditularkan melalui kontak dengan saliva orang yang terinfeksi. Misalnya, bertukar alat makan dengan orang yang terinfeksi. Sementara itu, HSV tipe 2 menyebabkan luka di sekitar alat kelamin, sehingga biasa disebut genital herpes. HSV tipe 2 umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Ketiga, cacar atau variola atau smallpox.
Cacar atau variola atau smallpox adalah penyakit cacar yang disebabkan oleh virus variola. Virus variola muncul pada pembuluh darah kecil di kulit, mulut, dan tenggorokan. Masa inkubasi atau masa antara penularan hingga munculnya gejala dari virus variola adalah sekitar 12 hari. Pada hari pertama hingga hari kelima inkubasi, akan terjadi demam dan tubuh terasa lesu. Setelah itu, secara berturut-turut akan muncul vesikula, yaitu struktur seperti kantong atau bola berongga pada kulit, dan pustula, yaitu gelembung berisi nanah yang membentuk kerak. Akibat jangka panjang dari infeksi virus variola adalah bekas luka permanen di wajah dan kebutaan. Keempat, cacar air atau varicella atau chickenpox, dan herpes zoster atau shingles. Cacar air atau varicella atau chickenpox adalah penyakit cacar yang disebabkan oleh virus varicella. Penyakit cacar air atau varicella ditandai oleh timbulnya vesikula di kulit dan selaput lendir serta menyebabkan rasa gatal di tubuh penderita. Penyakit ini digolongkan sebagai penyakit yang mudah menular, terutama pada anak-anak. Sementara itu, herpes zoster atau shingles adalah penyakit cacar air yang diderita oleh orang dewasa dengan gejala yang sama seperti cacar air atau varicella, yaitu ditandai oleh adanya vesikula di kulit. Penyakit ini juga disebabkan oleh virus varicella. Perbedaan antara cacar air atau varicella dan herpes zoster adalah cacar air atau varicella disebabkan oleh infeksi pertama virus. Sedangkan herpes zoster disebabkan oleh pengaktifan kembali virus laten yang menetap di sistem saraf manusia dan dapat terjadi ketika sistem imun pengidapnya menurun. Kelima, hepatitis. Hepatitis adalah penyakit peradangan pada hati dan saluran empedu yang dapat menyebabkan kematian. Peradangan ini ditandai dengan meningkatnya kadar enzim di hati. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya gangguan atau kerusakan pada membran hati. Virus hepatitis dapat menular melalui cairan tubuh, seperti sperma dan cairan vagina saat melakukan hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Penyakit hepatitis terbagi atas 5 jenis yaitu sebagai berikut. Penyakit hepatitis A disebabkan oleh virus hepatitis tipe A atau HAV dari genus Herpanavirus. Penyakit hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis tipe B atau HBV dari genus Orthohepatnavirus. Penyakit hepatitis C disebabkan oleh virus hepatitis tipe C atau HCV dari genus Hepacivirus. Penyakit hepatitis D disebabkan oleh virus hepatitis tipe D atau HDV dari genus Deltavirus. Penyakit hepatitis E disebabkan oleh virus hepatitis tipe E atau HEV dari genus herpes virus. Keenam, influenza dan parainfluenza. Influenza adalah penyakit saluran pernapasan yang dapat menyebabkan wabah pada musim tertentu. Beberapa gejala influenza antara lain tubuh menggigil, sakit kepala, batuk kering, demam, dan nyeri otot di seluruh tubuh. Influenza disebabkan oleh orthomisovirus. Virus influenza menginfeksi sel-sel saluran pernapasan dan mudah menyebar dari orang ke orang saat penderita batuk atau bersin. Parainfluenza juga merupakan penyakit saluran pernapasan yang umum diderita oleh manusia dari segala usia. Akan tetapi,
Penyakit ini lebih sering diderita oleh bayi dan anak-anak. Parainfluenza disebabkan oleh parainfluenza virus. Virus ini juga menular melalui udara. Infeksi hanya terjadi pada sel-sel epitel di saluran pernapasan hidung dan tenggorokan, sehingga menyebabkan sindrom batuk pilek yang tidak berbahaya. Ketujuh, campak atau morbili. Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh morbillivirus. Beberapa gejala penyakit campak antara lain demam, bersin, batuk, pilek, dan timbul ruam kemerahan pada kulit. Gejala penyakit ini sangat mirip dengan penyakit flu biasa. Akan tetapi, penderitanya akan terkena ruam kemerahan di sekujur tubuh pada hari keempat setelah terinfeksi virus. Kedelapan, Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menginfeksi sel limfosit TCD4 pada sistem kekebalan tubuh manusia. Penderita AIDS akan mengalami penurunan kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit lain. Penyakit AIDS dapat menyebabkan kematian dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 8 hingga 10 tahun. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita AIDS, penggunaan jarum suntik bekas oleh pengguna narkoba, transfusi darah dengan orang terinfeksi HIV, dan ibu terinfeksi HIV yang menularkan ke bayinya dalam proses persalinan. AIDS tidak menular melalui sentuhan biasa, misalnya berjabat tangan dengan penderita, bersinggungan kulit, atau menggunakan toilet bersama. Kesembilan, poliomielitis atau polio. Poliomielitis atau polio adalah penyakit yang disebabkan oleh poliovirus yang menginfeksi sistem saraf pusat manusia. Polio dapat menginfeksi seseorang pada berbagai usia, tetapi penderita polio umumnya adalah balita. Polio dapat ditularkan melalui makanan yang tercemar oleh feses penderita karena buruknya kondisi sanitasi di lingkungan. Ke-10, tumor, kanker, karsinoma, dan kutil. Virus dapat menyebabkan terjadinya pembelahan dan pertumbuhan sel yang abnormal pada tubuh manusia. Oleh karena itu, beberapa jenis virus dapat menyebabkan terjadinya tumor, kanker, karsinoma, dan kutil pada manusia. Tumor adalah sekumpulan jaringan yang terbentuk dari sel-sel dengan kecepatan pembelahan melebihi batas normal. Kanker adalah jenis tumor yang ganas dan dapat menyebar ke jaringan yang sehat. Karsinoma adalah kanker pada jaringan lunak, misalnya pada membran. Kutil adalah tumor jinak pada sel epitel kulit atau membran mukosa atau selaput lendir manusia, seperti mukosa oral atau mulut, mukosa genital atau kelamin, dan mukosa anus. Contoh virus yang menyebabkan kanker adalah Human Papillomavirus atau HPV. Human Papillomavirus atau HPV adalah virus yang menyebabkan penyakit menular seksual dan diduga berperan dalam proses terjadinya kanker mulut rahim atau serviks. Ke-11, demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue atau flavivirus dan dapat menginfeksi manusia melalui gigitan vektor atau perantara nyamuk Aedes aegypti. Beberapa gejala demam berdarah antara lain tubuh menggigil,
demam, dan sakit kepala. Rasa sakit akan segera timbul, terutama pada punggung, sendi, otot, dan bola mata. Suhu tubuh akan kembali normal setelah 5-6 hari dan akan meningkat kembali sekitar 5-8 hari kemudian. Bercak-bercak merah pada tubuh akan timbul dan berlangsung selama 24-72 jam. Kadar trombosit dalam darah akan menurun secara drastis. Pada beberapa kasus yang parah, demam berdarah dapat menyebabkan kematian. Ke-12, cikungunya. Cikungunya adalah penyakit yang disebabkan oleh cikungunya virus atau CHIKV yang dapat menginfeksi pada manusia melalui gigitan vektor atau perantara nyamuk Aedes aegypti. Gejala yang dirasakan oleh penderita hampir sama dengan demam berdarah. Penderita akan merasakan nyeri yang hebat pada persendian tangan dan kaki hingga menyebabkan kelumpuhan sementara. Ke-13, Ebola. Ebola adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus Ebola. Penyakit Ebola menyebabkan demam, diare, dan pendarahan di dalam tubuh penderitanya sehingga dapat menyebabkan kematian. Ke-14, flu burung. Penyakit flu burung atau avian influenza atau AI adalah penyakit yang disebabkan oleh highly pathogenic avian influenza virus atau HPAIV. Pada awalnya, virus HPAIV hanya menginfeksi unggas. Akan tetapi, beberapa varian virus tertentu mengalami mutasi menjadi makin ganas dan dapat menginfeksi babi serta manusia. Flu burung di Asia disebabkan oleh kelompok virus tipe A dengan subtipe strain H5N1. Beberapa gejala yang muncul akibat penyakit ini antara lain demam, sakit tenggorokan, batuk, keluar lendir bening dari hidung, sesak napas, dan radang paru-paru atau pneumonia pada manusia. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian pada manusia. Ke-15, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS adalah penyakit yang menyebabkan gangguan akut pada saluran pernapasan dan dapat menyebabkan kematian pada manusia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus dengan penularan melalui udara. Beberapa gejala yang muncul antara lain demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, menggigil, lesu, sakit kepala, nyeri otak, batuk kering, dan sesak nafas yang mengakibatkan penderita kekurangan oksigen. Ke-16, COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit yang baru ditemukan dan disebabkan oleh virus dari kelompok coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 atau sering disebut virus corona. Gejala klinis ringan yang muncul biasanya seperti demam, batuk, dan flu ringan, sampai gejala berat seperti sesak napas hingga kematian. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 14 hari setelah seseorang terinfeksi virus. Pada beberapa penderita, COVID-19 tidak menimbulkan gejala sama sekali atau disebut orang tanpa gejala atau OTG. Meskipun demikian, penderita kelompok OTG tersebut tetap bisa menularkan COVID-19 kepada orang lain. Virus penyebab penyakit pada hewan. Beberapa penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus antara lain rabies, penyakit mulut dan kuku, tetelo atau Newcastle disease atau NCD,
serta tumor. Pertama, rabies. Rabies adalah penyakit pada sistem saraf pusat hewan yang disebabkan oleh infeksi rhabdovirus. Rhabdovirus dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan yang terinfeksi seperti anjing. Rhabdovirus menyebabkan infeksi akut pada sistem saraf pusat hewan dan manusia. Beberapa gejala rabies yang dialami anjing antara lain tampak tidak sehat, gelisah, agresif, mengeluarkan air liur yang berlebihan, lidah terjulur, sering menyendiri di tempat yang gelap, ekor yang ditekuk di antara kedua kaki belakang, takut terhadap cahaya dan suara, serta ingin menggigit apa saja di sekitarnya, baik benda maupun orang. Sementara itu, beberapa gejala rabies yang dialami manusia antara lain sakit kepala, mual, muntah, sakit tenggorokan, demam, halusinasi, kaku otot, serta peningkatan sekresi keringat dan air liur. Kedua, penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi aptovirus. Aptovirus dapat menginfeksi hewan ternak seperti sapi, domba, babi, kambing, kerbau, dan hewan liar berkuku belah seperti gajah. Penularan virus dapat melalui udara, kontak langsung, makanan, dan peralatan yang berkontaminasi virus. Gejala-gejala yang dialami oleh hewan ternak yang terinfeksi aptovirus antara lain kelesuan, gelisah, dehidrasi, malas berdiri, pincang, banyak mengeluarkan saliva, nafsu makan yang menurun, serta muncul vesikula berisi cairan bening hingga kuning kemerahan, dan mudah terkelupas pada bagian bibir, gusi, langit-langit mulut, dan ujung kaki. Penyakit ini mengakibatkan menurunnya produksi susu dan daging ternak, serta menimbulkan kematian sekitar 70% hewan ternak. Ketiga, tetelo atau Newcastle disease atau NCD. Tetelo atau Newcastle disease atau NCD adalah penyakit yang terjadi pada unggas seperti ayam dan itik dengan gejala-gejala seperti diare, batuk-batuk, dan kehilangan keseimbangan sehingga tubuhnya berputar-putar dengan kepala tertekuk. Penyakit ini disebabkan oleh virus NCD dan bersifat mudah menular. Tetelo dapat menyebabkan kematian hewan ternak. Keempat, tumor. Tumor adalah sekumpulan jaringan yang terbentuk dari sel-sel dengan kecepatan pembelahan melebihi batas normal. Penyakit tumor juga dapat diderita oleh hewan. Contohnya, tumor pada ayam yang disebabkan oleh Rous sarcomavirus atau RSV, dan tumor pada sapi yang disebabkan oleh bovine papillomavirus. Kedua virus ini menyebabkan tumor pada sel epitel kulit dan membran mukosa hewan. Virus penyebab penyakit pada tumbuhan. Beberapa penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus antara lain tungro, mosaik, dan kuning keriting. Pertama, tungro. Penyakit tungro pada tumbuhan padi disebabkan oleh Rice Tungro Bacilliform Virus atau RTBV. RTBV ditularkan oleh vektor serangga, yaitu wereng hijau dan wereng coklat. Setelah tumbuhan terinfeksi, beberapa gejala penyakit akan muncul, seperti pengerdilan tumbuhan, perubahan warna tumbuhan menjadi merah atau kuning, hingga kematian tumbuhan.
Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah gabah hasil panen. Kedua, penyakit mosaik. Penyakit mosaik pada tumbuhan tembakau disebabkan oleh tobacco mosaic virus atau TMV. TMV ditularkan oleh vektor serangga seperti kutu daun dan wereng. Gejala pertama dari penyakit ini adalah munculnya warna hijau muda di antara urat-urat daun muda. Hal tersebut kemudian diikuti dengan perkembangan pola mosaik atau belang-belang warna hijau terang dan hijau gelap pada daun secara cepat. Kerutan juga muncul pada daun tumbuhan yang terinfeksi. Gejala-gejala ini berkembang dengan cepat dan terlihat lebih jelas pada daun muda. Infeksi ini menyebabkan tumbuhan menjadi kerdil. Ketiga, penyakit kuning keriting. Penyakit kuning keriting pada tumbuhan tomat disebabkan oleh Tomato Yellow Leaf Curl Virus atau TYLCV. Virus ini ditularkan oleh vektor serangga, yaitu whitefly atau kutu kebul atau kutu putih. Gejala-gejala yang muncul antara lain, daun menjadi kering, daun berwarna kuning dan menggulung ke atas, ukuran daun mengecil, tumbuhan menjadi kerdil, serta bunga menjadi berguguran, sehingga mengakibatkan penurunan jumlah hasil panen. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami bahwa virus memiliki peran yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan. Peran virus yang menguntungkan adalah pemanfaatan virus dalam bidang rekayasa genetika. Misalnya terapi gen yang berguna untuk mengobati penyakit tertentu. Selain itu, virus juga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan vaksin, pengobatan secara biologis, pemberantasan serangga hama, dan pembuatan nanokapasitor. Sementara itu, peran virus yang merugikan adalah virus yang menyebabkan berbagai jenis penyakit pada organisme seperti manusia, hewan, dan tumbuhan.